Semua boleh kasih tepuk tangan. Selamat melayani Elnada. God bless. Thank you Ko Deddy. Halo semuanya. Seneng banget bisa ketemu kalian hari ini. Walaupun online, pertama kali kita ketemu tuh online ya. Tapi semoga aku berharap banget one day kalau misalnya ke Korea bisa main-main ke sana juga gitu. Karena aku dengar dari Koroni katanya, wah El kalau kamu ke Korea kamu harus datang ke BIC. Mereka tuh orang-orangnya seru-seru banget katanya gitu. Koroni udah ngasih testimoni kok. Makanya aku kayak, wah ini kayak seru nih anak-anak di BIC Korea kayak asik deh buat jalan-jalan bareng, ketemu bareng gitu kan. Aku jadi nggak sabar pengen ke Korea. Cuman karena PSBB, Singapura PSBB apa ya namanya? Circuit breaker kok. Jadi nggak bisa kemana-mana. Hopefully corona bisa selesai soon, terus aku bisa ke sana main-main, ketemu Ko Deddy sama Cici. Oke, teman-teman, hari ini aku datang nggak sendirian, kayak tadi yang Ko Deddy bilang ada beberapa anak ICC yang ikut. Katanya, Ci, aku mau ikutlah ke Korea, katanya gitu. Minggu lalu pas ke Hong Kong, mereka juga ikut, saudara gitu kan. Ci, aku mau ikut ke Hong Kong, katanya gitu. Terus pas minggu lalu mereka join, terus mereka seneng gitu. Jadi pada pas habis kelar kita ibadah, pada bilang, Ci, pokoknya minggu depan ke Korea, aku harus ikut, katanya gitu. Aku nggak mau ketinggalan, mau lagi, katanya gitu. Akhirnya aku tanya Ko Deddy, kok bisa nggak kok anak-anak ICC ikut? Terus kata Ko Deddy, bisa El, datang aja. Oh oke, siap. Akhirnya mereka aku bawa juga hari ini. Gitu. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama mau bahas firman Tuhan. Mungkin Angel, slide-nya bisa ditampilin, Jel. Oke. Hari ini temanya not our home, bukan rumah kita. Next slide. Nah, di Kejadian 1 ayat yang ke-26, saudara, dibilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gitu. Jadi pada waktu awal, saudara, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh menciptakan manusia segambar dan serupa. Next slide, Jill. Nah, segambar dan serupa ini maksudnya dalam bahasa Ibrani-nya tuh selem demut. Artinya tuh serupa dan segambar dengan Allah gitu ya. Jadi pada waktu kita diciptain nih, kita tuh diciptain serupa dan segambar sama Allah gitu. Yang berarti kita tuh mewarisi sifat dan karakter Allah. Bukan berarti kita itu adalah Allah, bukan, tapi kita diciptakan dengan mewarisi sifat dan karakter Allah. Gitu. Nah, Allah itu kan kekal. Ya kan? Allah itu pada hakikatnya kekal dan dia itu roh. Gitu. Karena Allah itu kekal, makanya kita manusia itu juga kekal. Gitu sama. Loh, kok kekal bukannya nanti suatu saat kita bakal mati? Ya iya benar gitu. Kita bakal mati suatu saat nanti gitu ya. Kita bakal meninggal. Nanti mungkin di dunia ini yang sisa cuman mayat kita aja gitu, cuman jenazah, cuman jasad kita aja. Tapi yang namanya roh kita itu akan tetap hidup gitu. Roh kita tuh akan abadi. Gitu. Tubuh jasmani kita iya mati, tapi pada hakikatnya kita semua yang ada di tempat ini, kita itu roh gitu, dan roh itu abadi gitu. Roh itu kekal gitu. Next slide, Jill. Nah, manusia tuh roh, kita nggak akan benar-benar mati karena kita itu abadi. Lanjut. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih orang-orang tuh sering bilang YOLO, you only live once, katanya. Kita nih hidup cuman sekali, jadi jangan sampai nggak cobain banyak hal gitu. Orang hidup cuma sekali, ya cobain aja semuanya gitu kan. Banyak orang berpikir gitu, tapi kalau kita mau pikir-pikir lagi, apakah benar gitu? Apakah benar kita cuma hidup sekali? Ada benernya sih gitu, ada benernya sih. Kita hidup di dunia ini cuma sekali. Gitu ya. Di dunia cuma sekali, teman-teman. Tapi setelah itu we will live forever gitu. Kita bakal hidup selama-lamanya. Akan lebih tepat kalau next slide, Del. The truth is you only die once. Bukan hidup kita yang sekali gitu. Kita hidup setiap hari, tapi kita hanya akan mati satu kali.
gitu. You only die once, kita mati hanya satu kali, setelah itu kita hidup selamanya, teman-teman. Jadi kita mati satu kali, after that kita hidup selamanya. Dan pertanyaannya, di mana? Gitu ya. Kita hidup setiap hari sekarang. One day kita semua mati. Kita mati sekali, habis itu kita hidup selamanya. Dan pertanyaannya, di mana? Gitu. Tapi soal di mana itu nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kita tuh nggak selamanya hidup di dunia ini. Next slide, Jel. Kita nggak selamanya hidup di dunia ini, teman-teman. Hidup kita di dunia ini tuh singkat. Hanya sementara. Just for a while, gitu ya. Kita perlu ingat kalau dunia itu bukan rumah kita. Gitu. Sekarang iya sih, kita ada di dunia. Tapi yang perlu kita ingat adalah dunia ini bukan rumah kita. Gitu. Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, teman-teman mungkin boleh buka dari handphone. Sambil Angel bisa digeser. Oke. Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 berkata demikian, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi Daud bilang, manusia tuh hari-harinya kayak rumput gitu ya. Hari ini ada, ntar berbunga, tapi nanti pas angin berembus gitu ya, rumput udah mati gitu. Maksudnya seiring berjalannya waktu, tumbuhan itu akan layu dan akan mati gitu. Sama dengan kita manusia. Terus pengkhotbah bilang gini, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Manusia itu berjalan terus dari generasi ke generasi. Ntar zamannya generasi kakek nenek kita, terus bergilir lagi ke generasi orang tua kita, terus bergilir lagi ke generasi kita, nanti ke generasi anak kita, jalan terus ke generasi anak cucu kita. Jadi generasi yang satu pergi, terus keturunan yang lain datang gitu ya. Jadi pada intinya manusia di bumi ini cuman sekedar numpang lewat gitu. Nah teman-teman, setiap kali saya dengar kabar duka gitu ya, atau pergi ke rumah duka, lihat jasad dalam peti mati gitu ya, terus pakai baju rapi, biasa senyum, disenyumin mungkin sama tukang makeup artisnya apa gimana, terus dikasih Alkitab biasa di sebelahnya gitu kan, pakai pantofel atau pokoknya pakai baju bagus lah gitu ya. Nah setiap kali ngelihat kayak gitu atau dengar kabar duka ada siapa yang meninggal, buat saya itu kayak alarm. Buat saya itu kayak alarm. One day akan ada giliran saya dan akan ada giliran saudara juga gitu. Jadi kita semua ibaratnya lagi ngantri gitu. Sebenarnya kita semua ibaratnya lagi ngantri. Karena one day kita pasti mati. Gitu. Cuman kapan nggak ada yang tahu. Gitu. Nggak ada yang tahu kapan kita bakal mati dan bagaimana kita akan mati. Tapi yang pasti kita bakal mati. Mungkin teman-teman sering dengar dalam hidup gak ada yang pasti, dan itu benar gitu. Kita tuh hidup di dunia ini dari kita lahir sampai sekarang, kita tuh nggak pernah tahu 5 menit dari sekarang apa yang bakal kejadian, 1 jam dari sekarang apa yang bakal kejadian, besok bakal kayak gimana, bakal apa ke depannya gitu. Nggak ada yang tahu. Mungkin anak kecil baru lahir juga mungkin dia bisa bercita-cita, oh nanti saya mau jadi insinyur, nanti saya mau jadi dokter, saya mau jadi artis, mau jadi seleb YouTube misalnya, atau seleb Instagram. Tapi kedepannya tuh nggak ada yang tahu gitu. Kita biasa sih planning hidup kita dan penting harus gitu. Cuman exactly-nya tuh kita nggak bisa jamin gitu. Kenapa? Karena kemampuan manusia tuh terbatas gitu. Manusia bisa cari tahu, tapi manusia tuh nggak maha tahu. Satu-satunya yang maha tahu itu cuma Tuhan, gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti kita bakal mati. Next slide, Jill. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, oh iya ya, saya hidup nggak selama-lamanya ya ada di muka bumi ini gitu. Saya cuman ya just for a while saya lahir gitu kan, tumbuh besar dan one day yang nggak harus sampai tua juga, bisa jadi
meninggal di umur sekian gitu. Ya semoga kita semua panjang umur lah ya. Tapi we don't know gitu. Terus gimana saya harus hidup gitu. Gimana saya harus bersikap dalam kehidupan. Next slide. Apakah kita harus kejar kesenangan? Oh, mumpung hidup kita cuma sekali gitu ya. Udah kita ngelakuin aja segala hal, kita cobain semua. Ngerokok, narkoba, minum-minum, ke diskotik, apa segala, free sex, semua kita cobain aja apa atau gimana? Atau kita diem aja di rumah, diem di kamar, nggak usah ngapa-ngapain, tunggu mati aja lah biar nggak tercemar sama dunia, ngurung diri aja lah di kamar atau gimana, gitu kan? Nah, saudara ada dua poin yang hari ini kita sama-sama mau belajar dalam menyikapi kehidupan yang cuma sementara ini, gitu ya. Poin yang pertama, nikmatilah hidup, tapi jangan fasik. Lalu poin yang kedua, berbuah, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Next slide, Jel. Nah, teman-teman, di Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-12 sampai 13 dibilang begini. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Allah. Nah, yang nulis kitab Pengkhotbah ini kan Salomo, saudara. Salomo ini dia dibilang orang paling terkaya yang pernah ada gitu. Bahkan di zamannya dia jadi raja, perak itu kayak nggak ada artinya gitu, kayak nggak ada nilainya gitu ya. Jadi dibilang tuh nggak ada orang yang bakal bisa lebih kaya lagi nih dari dia. Jadi dia punya semuanya, yang namanya harta, tahta, wanita, bahkan gundiknya aja katanya nyampe 1.000 gitu. Cuman Chef Renata aja dia nggak punya gitu ya. Jadi harta, tahta, wanita dia tuh punya semuanya gitu. Dia kenyang sama hal itu. Tapi di kitabnya, saudara, di kitabnya dia bilang gini, segala sesuatu itu sia-sia gitu. Segala sesuatu itu sia-sia. Yang terpenting dalam kehidupan adalah ketika manusia itu bisa nikmatin kesenangan dalam hidup mereka. Gitu. Terus dia bilang lagi di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-17, dia bilang gini, berkatalah aku dalam hati, kata Salomo, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya, gitu ya. Terus di Pengkhotbah 11 ayat 9, dia bilang kayak gini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa kamu ke pengadilan. Gitu. Jadi anak Tuhan boleh nggak sih senang-senang gitu? Anak Tuhan boleh nggak sih, next slide Jul. Nah, anak Tuhan tuh boleh nggak sih senang-senang nikmatin hidup gitu kan? Traveling, terus saya dengar-dengar dari Koroni kayak anak-anak di Korea katanya suka banget sama yang namanya traveling, suka jalan-jalan. Nggak tahu bener atau enggak. Cuman dengar-dengar kabar sih kayak gitu. Traveling gitu ya, istirahat habis kerja, terus refreshing, main, nonton konser, belanja. Ya, pokoknya nikmatin kesenangan dalam hidup lah. Boleh nggak sih? Gitu. Next slide. Nah, boleh, teman-teman. Boleh. Tuhan juga nggak pengen kita sebagai anak-anaknya dia gitu ya, itu hidup tapi nggak hidup gitu. Kita hidup sih, nyawa kita masih ada gitu, masih nempel nih di badan. Tapi kita jalanin hidup tuh kayak orang yang nggak punya kehidupan. Kita lemes gitu ya, nggak ada kehidupan, kerja terus 24 hour atau nggak jalan-jalan. Kayak kalau seneng tuh ngerasa bersalah gitu. Kayak kalau seneng-seneng di luar Tuhan, maksudnya bukan hal-hal yang berbau rohani ya, misalnya senang-senang di luar gitu ya, pergi jalan-jalan ke mall, nggak ada di gereja, atau nonton nggak di gereja, kayaknya ngerasanya berdosa gitu. Padahal yang Tuhan pengen nggak gitu. Tuhan juga pengen kita sebagai anak-anaknya Tuhan tuh punya kehidupan gitu, punya social life, bisa enjoy yang namanya kehidupan gitu. Tuhan juga nggak pengen kok anak-anaknya cuman ngurung diri di kamar, terus dengan pengertian yang salah gitu. Kan kita sering dengar mungkin sebagai orang Kristen banyak hamba Tuhan bilang, ya Alkitab sih bilang,
kita sebagai orang Kristen harus sangkal diri gitu ya, pikul salib. That's benar gitu, that's true gitu. Tapi kita juga mesti balance gitu ya. Kita juga mesti balance. Dalam artian apa? Jangan sampai kita dengan pola pikir yang oh saya harus sangkal diri, pikul salib, terus kita berpikir oh jadi anak Tuhan tuh nggak boleh bahagia. Oh jadi anak Tuhan tuh nggak boleh senang-senang. Oh jadi anak Tuhan tuh nggak boleh menikmati hidup. Itu pemikiran yang keliru gitu. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita punya kehidupan yang bahagia gitu. Kalau orang non-Kristen ngelihat anak Tuhan hidupnya nggak bahagia, ngelihat hidupnya kayak nggak ada pengharapan, ngelihat hidupnya kayak lesu, nggak tahu arah dan tujuan gitu ya. Orang juga mikir gitu jadinya. Ih, masa anak Tuhan hidupnya kayak gitu? Enggak deh, masuk Kristen gitu kan. Yang ada malah orang boro-boro mau kenal Tuhan, temenan sama kita aja nggak mau gitu. Nah, kalau ada papa nih misalnya teman-teman, kalau ada seorang papa mau beliin makanan kesukaan anaknya, gitu kan. Terus anaknya bilang, nggak usah deh papa nggak usah capek-capek kerja, nggak usah. Aku biar makan makanan basi aja pak, nggak apa-apa serius, papa nggak usah repot-repot. Atau misalnya ya, papanya mau kasih dia tempat tinggal yang layak. Terus anaknya bilang, gak usah pak, aku tinggal di kolong jembatan aja, beneran gak apa-apa. Gitu kan. Papa gak usah repot-repot cari kerja, aku tinggal di kolong jembatan aja. Gitu. Papanya bakal bingung gitu kan, ini anak gue kenapa ya kan, apa dia berasa anak pungut, apa bagaimana gitu kan, dikasih kehidupan yang layak, dia malah ngerasa bersalah gitu. Nah banyak orang Kristen karena pola pikir yang salah, ketika dia nikmatin hidup, dia malah ngerasa enggak deh, orang Kristen tuh harus menderita gitu. Orang Kristen itu harus bersusah payah, nggak boleh seneng, nggak boleh bahagia. Nah itu pemikiran yang keliru gitu. Kenapa? Karena yang namanya Bapa di surga itu pasti pengen kita sebagai anak-anaknya juga bahagia gitu. Dia pengen kita juga seneng gitu. Dia pengen kita juga menikmati kehidupan yang dia kasih gitu. Gitu ya. Terus next. Nah, yang selanjutnya berbuah. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Ya kita harus hidup. Gitu. Kalau tadi kan yang pertama kan ke diri kita nih. Kita ya harus hidup lah, punya kehidupan yang hidup gitu. Jangan sampai kita hidup tapi kayak orang mati gitu. Nggak ada arah, nggak ada semangatnya, nggak ada gairahnya. Itu kan yang pertama tuh ke dalam kan, ke diri kita sendiri. Nah sekarang nih keluar gitu ya. Dalam kehidupan ini kita harus berbuah gitu. Kita nggak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Di Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, Paulus bilang gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku pilih, mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan diam hilang, sorry. Oke. Dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus itu setelah dia kenal Tuhan gitu ya, hidupnya diubahkan, dia sadar gitu, yang terpenting dalam hidupnya adalah Yesus gitu. Satu-satunya yang terpenting dalam hidupnya itu bukan pencapaian-pencapaiannya dia gitu. Paulus punya banyak pencapaian. Kalau ada ayatnya di suratnya yang dia tulis, salah satu suratnya dia pernah nulis, aku nih orang Romawi asli, dalam hukum Taurat aku tidak bercacat celah, bla 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 bla. Pokoknya dia sebutin segala pencapaian-pencapaiannya dia, identitasnya dia yang itu merupakan hal-hal yang bisa dia banggakan dalam hidup gitu. Tapi setelah dia kenal Tuhan, dia sampai di satu titik, teman-teman, di mana buat dia satu-satunya yang paling berharga itu cuma Tuhan gitu, dan dia menemukan kepuasan dirinya itu ya di Tuhan gitu. Makanya dia bilang sebenarnya lebih enak sih gitu kalau misalnya saya mati langsung udah aja gitu, mati nanti masuk surga sama Tuhan gitu. Kenapa ya, lebih enak lah orang sama-sama dengan Tuhan gitu kan, karena buat dia ya memang Tuhan yang terpenting gitu, Tuhan sumber segalanya, Tuhan yang bisa muasin dia. Jadi dia bilang akan lebih enak buat saya kalau misalnya sekarang nih saya udah ada di surga sama-sama Tuhan gitu. Tapi kalaupun kata Paulus, kalaupun saya masih harus hidup di dunia ini, kalaupun saya masih harus tinggal di dunia ini ya bersama dengan manusia-manusia lain,
kata Paulus, buat saya hidup itu bekerja memberi buah. Gitu, makanya dia bilang bagiku hidup adalah Kristus. Bagi dia hidup di dunia ya untuk Kristus, memberi buah untuk Kristus. Gitu, memberi buah ke sekitar, ke sekeliling kita gitu ya, hidup berbuah. Buat siapa sih? Ya buat Tuhan. Gitu, hidup buat Tuhan berarti hidup memberi buah. Gitu, dan dia bilang mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena ya buat dia enak tinggal sama-sama Tuhan di surga nanti tuh enak. Makanya dia bisa bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita belajar dari pohon ya teman-teman, pohon itu kan dia harus tertanam, harus bertumbuh, baru bisa berbuah, ya kan? Jadi pohon tuh harus tertanam dulu nih. Kalau masih bibit, bibit tuh nggak bisa berbuah. Yang bisa berbuah itu cuma pohon. Jadi harus tertanam dulu, bertumbuh, baru bisa berbuah. Kalau dia nggak tertanam, kalau dia nggak bertumbuh, dia nggak akan bisa berbuah. Sama dengan kita, gitu ya. Kita tuh perlu tertanam dulu nih, berakar dulu di dalam Kristus, terus kita bertumbuh, baru kita berbuah, gitu ya. Tapi kalau kita nggak berakar, akar kita nggak kuat, ya kita nggak akan bertumbuh dan nggak akan berbuah, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal berakar, penting buat kita gitu ya sebagai makhluk sosial untuk tertanam yang namanya dalam suatu komunitas gitu. Kenapa? Karena yang namanya bibit tanaman, kalau itu bibit kita tanam di pot yang satu, gak berapa lama kita pindahin lagi ke pot yang lain, gak berapa lama lagi kita pindahin lagi ke pot yang lain, itu bibit gak akan bertumbuh gitu. Nah, makanya perumpamaan ini sering juga dipakai, analogi ini sering dipakai untuk menjelaskan seberapa pentingnya sih peranan gereja lokal bagi orang Kristen. Gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan perlu yang namanya tertanam di gereja lokal. Kenapa? Karena di tempat itu kita tertanam, di tempat itu kita bertumbuh, di tempat itu kita berbuah. Tapi kalau kitanya pindah-pindah gereja terus, minggu ini di sini, minggu depan di mana, minggu depan di mana lagi, enggak pindah terus gitu ya, enggak setia. Bukan berarti nggak boleh pindah gereja, bukan gitu. Maksudnya jangan sering pindah-pindah gitu. Kecuali misalnya oke lah kita pindah rumah misalnya dari tadinya di Indonesia terus tiba-tiba pindah ke Singapura, kan nggak mungkin kita setiap minggu bolak-balik antar negara gitu kan, itu juga nggak make sense juga. Cuman belajarlah untuk setia di tempat di mana kita tertanam gitu, dan jangan cuman jadi orang yang sekedar manasin kursi gereja gitu, tapi biarlah kita bisa tertanam di sana gitu, berakar, kita bertumbuh di sana, menghasilkan buah di sana, sehingga orang-orang di tempat di mana kita tertanam itu bisa nikmatin buahnya kita gitu. Nah, yang namanya bibit itu kan waktu dia bertumbuh, saudara, waktu dia bertumbuh, dia kan perlu oksigen gitu kan, dia perlu mineral dari tanah, dia perlu cahaya matahari, dia perlu dikasih pupuk, perlu disiram gitu. Nah, kehidupan kita juga sama gitu. Kita sebagai anak Tuhan untuk bertumbuh, kita nggak bisa kalau kita nih cuman diem aja gitu. Oh ya udah saya jadi orang Kristen, saya jadi anak Tuhan, fix saya dibaptis gitu ya, dibaptis, tapi habis itu kita nggak mau ngapa-ngapain, datang ke gereja kagak didengar firmannya gitu kan. Waktu worship ya udahlah cuman sekedar worship, nyanyi aja deh nggak usah worship gitu kan, nyanyi pun nggak tahu nyanyi buat siapa, nyanyiin apa, lata aja nyanyi, lihat orang nyanyi kita nyanyi, terus di rumah Alkitab nggak dibuka, saat teduh nggak jalan gitu kan. Ya udahlah, mungkin Alkitabnya digeletakin tadi mana pas hari Minggu, ya nggak dibawa juga sih, hari Minggu kan biasa orang pakai HP ya, ntar giliran mau cari Alkitab fisik lagi Alkitab fisik udah nggak tahu lagi tuh di mana ya Alkitabnya, ditaruh di mana gitu. Mungkin teman-teman ada bilang, aduh saya mah udah nggak pakai Alkitab fisik, pakainya YouVersion gitu. Coba lihat kapan terakhir dibuka itu apps gitu kan. Mungkin juga 2 minggu sekali atau seminggu sekali baru dibuka kalau ada ibadah. Kalau lupa ibadah online nggak dibuka gitu. Nah, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita nggak punya komitmen untuk bertumbuh gitu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus keluarin usaha gitu, harus ada effort. Tanaman untuk bertumbuh harus disiram, harus dikasih pupuk, harus dirawat gitu. Kita pun kalau mau bertumbuh harus ya baca Alkitab, doa gitu.
Gak bisa orang Kristen hidup tanpa firman dan tanpa doa. Kalau yang udah Kristen dari lahir, mungkin di sekolah minggu sering dengar lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Itu tuh lagu udah lama banget, mungkin udah di luar kepala gitu kan. Sekarang mungkin udah jarang dinyanyiin, tapi pasti memori itu ada di otak kita gitu. Oh, kalau mau tumbuh harus baca kitab suci, doa tiap hari. Gampang sih nyanyinya gitu kan, gampang ngomongnya juga gampang. Cuman untuk prakteknya itu susahnya bukan dibaca sama doanya gitu. Kalau cuma sekedar baca sekedar doa gampang, tapi untuk persistennya itu loh, untuk tekunnya itu loh, untuk komitmen baca kitab suci, doa tiap harinya itu yang susah gitu. Baca kitab suci sama doanya sih nggak susah, tiap harinya yang susah gitu kan. Kalau baca kitab suci, doa seminggu sekali mungkin gampang, pas ibadah lah baru buka gitu kan, itu pun nggak dibuka sih, lihat di layar ayatnya. Lihat di layar ayatnya, oh ya ini ada baca ayat lah seenggaknya gitu kan. Doa ya WLS suruh doa ya adalah tutup mata gitu. Tapi yang namanya di luar itu kalau udah sehari-hari, tiap harinya itu kalau kita nggak ibadah online, coba deh misalnya ya gereja tiba-tiba nggak buka gitu, nggak bisa ibadah onsite, terus nggak ada ibadah online. Coba tanya ke diri kita masing-masing ya, berapa lama kita nggak akan buka Alkitab dan nggak akan doa gitu, dan nggak akan saat teduh. Mungkin ada yang bilang mungkin saya bisa sih 3 hari, atau mungkin saya bisa deh kayak seminggu atau 2 minggu atau sebulan gitu. Karena yang namanya baca kitab suci dan doa tiap hari benar-benar dari kerinduan itu tuh rada susah gitu, rada jarang gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya daging kita tuh lemah gitu. Roh kita mungkin iya kuat. Aduh, harus baca Alkitab. Resolusi tahun ini saya harus habisin 1 Alkitab. Tahu-tahu sekarang udah bulan Oktober nggak kelar juga. Gitu kan. 1 kitab juga nggak kelar juga. Resolusi di awal tahun pokoknya harus rajin pelayanan. Tapi pas ada di jadwal pelayanan, gimana ya cara nolaknya? Karena kenapa? Karena roh kita itu emang kuat gitu, tapi roh itu penurut gitu ya. Roh itu pengen sih mau pelayanan nggak mau, baca kitab suci, baca kitab ya mau sih. Cuman pada prakteknya daging kita lemah gitu. Aduh Tuhan, capek Tuhan. Aduh, ngantuk. Aduh, ada Netflix hari ini film bagus gitu kan. Aduh, bosen baca kitab, ngantuk gitu. Pas udah dibuka baru baca 1-2 ayat, kayak udahlah, udah ya Tuhan, capek. Tuhan tahu lah ya aku capek. Akhirnya ditutup lagi Alkitabnya, nggak jadi baca lagi. Akhirnya resolusi yang udah dibuat di awal nggak kelar-kelar, dan pertumbuhan kita tuh jadi lama gitu. Pertumbuhan kita jadi lama, sama kayak manusia. Ada satu fakta menarik teman-teman, katanya kita nih ya manusia, kita itu bisa nggak makan 40 hari gitu ya, tapi nggak bisa nggak minum lebih dari 7 hari. Jadi kalau kita 7 hari sama sekali nggak minum air, kita bakal mati katanya gitu. Tapi kalau nggak makan, tapi kita masih minum gitu ya, 40 hari kita masih bisa. Jadi makanya ada orang puasa 40 hari gitu kan, tapi ya minum gitu. Nah, kerohanian kita pun kurang lebih sama kayak gitu gitu. Kalau kita nggak dapat asupan firman, kita bisa sakit gitu. Kenapa orang rohani kita nggak dikasih makan gitu? Kita nggak ngerasain hadirat Tuhan, kita nggak di-refresh sama hadirat Tuhan, seminggu kita, rohani kita tuh bisa kering gitu, kita bisa dehidrasi, dan bahkan mungkin kerohanian kita bisa mati gitu ya. Kenapa? Karena yang nggak dapat asupan. Tubuh fisik kita aja kalau nggak dikasih asupan bisa mati gitu. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kerohanian kita kalau kita nggak kasih asupan, kita nggak doa, nggak baca firman, ya lama-lama sakit, lama-lama sekarat, lama-lama mati, lama-lama kita bisa kembali ke kehidupan kita yang lama lagi gitu. Kenapa? Nggak ada asupan firmannya, rohnya makin lama makin lemah gitu. Oke. Terus di Galatia 5 ayat 22-23, mungkin ini mah udah di luar kepala buat kita gitu. Buah-buah roh ada 9. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi mau di negara mana kek, mau di komunitas mana kek, yang namanya buah-buah roh itu nggak bertentangan sama hukum setempat gitu. Nggak mungkin misalnya kita ke Amerika, terus di Amerika tuh ada hukum nggak boleh mengasihi di sini. Atau misalnya kita ke Zimbabwe, nggak boleh berbuat baik di sini. Di sini orang harus nggak sabar. Di sini orang nggak boleh punya kemurahan. Nggak ada gitu. Jadi kemanapun kita pergi nih, mau sampai ke ujung dunia, kutub utara sekalipun gitu ya, kita yang namanya buah-buah roh itu nggak akan bertentangan dengan hukum setempat gitu ya. Mana ada orang yang marah ketika orang lain tuh berbuat baik sama dia. Lu ngapain baik sama gue? Gue nggak suka ya dibaikin. Nggak ada gitu kan. Itu orang aneh gitu kan. Atau enggak misalnya temennya ngasih, misalnya kita bikin salah, terus temen kita maafin, terus kita bilang, kok lu maafin gue sih? Gue tuh nggak mau dimaafin gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi yang namanya 9 buah roh ini, teman-teman, ini tuh berlaku di mana-mana gitu ya, nggak ada hukum yang menentang 9 buah roh ini. Nah, kalau kita punya buah-buah roh ini, kita pasti akan punya kehidupan yang berbobot. Gitu ya. Orang Kristen kalau menghasilkan buah, hidupnya berbobot pasti, nggak mungkin enggak. Ada orang Kristen yang malah hidupnya nggak lebih berbobot dari orang yang non-Kristen. Gitu ya. Kadang orang non-Kristen malah lebih sabar. Mungkin kita ada punya kenalan, dia nggak Kristen tapi dia kayak lebih baik gitu. Lebih baik sama orang, lebih punya kasih kayaknya daripada teman gereja saya, daripada teman kru saya, malah teman kantor saya yang ateis lebih baik orangnya gitu kan, lebih ramah malah orangnya, lebih murah hati, lebih sabar gitu. Nah, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu jadi orang-orang yang bisa diandelin gitu. Kenapa? Karena 9 buah roh ini itu karakter, teman-teman. 9 buah roh ini karakter yang harusnya terpancar dari kehidupan kita. Gitu ya. Harusnya anak Tuhan tuh bisa diandelin, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan kantor, baik itu di dunia pelayanan gitu kan. Nggak cuma di pelayanan doang dikenal baiknya, tapi justru ketika kita keluar dari gereja, ketika justru kita ketemu sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, ketika mereka ngelihat karakter kita, mereka bisa tahu, mereka penasaran siapa sih Tuhannya gitu. Mereka bisa karena ngelihat sikap kita, gila nih orang baik banget, oh pantas aja orang Kristen gitu. Nah, dengan mereka ngelihat kayak gitu, mereka jadi dalam hati mereka punya desire untuk mau deh kenal Tuhan. Emang Tuhannya orang Kristen tuh kayak gimana sih? Kok bisa ya baik banget gitu. Jangan sampai gara-gara mereka ngelihat kelakuan kita justru idih ogah banget gue jadi orang Kristen. Gitu kan. Nah, jauh banget jadi orang Kristen. Enggak deh. Enggak mau deh. Lihat anaknya aja kayak gini nih, apalagi ketemu Tuhannya gitu kan. Nah, jangan sampai orang yang ketemu kita punya pikiran yang kayak gitu gitu. Itu artinya kita udah jadi batu sandungan buat orang lain. Next slide. Nah, selama masih hidup di dunia ini, anak Tuhan itu perlu menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu maksudnya apa sih? Berbuah itu, teman-teman, berbuah itu artinya kita memancarkan karakter Kristus. Gitu ya. Jadi sebagaimana Kristus, seperti itulah kita. Gitu. Pohon anggur gitu ya. Kristus itu kan pokok katanya. Pokok. Ya kita sebagai rantingnya harusnya menghasilkan buah anggur. Teman-teman nggak mungkin lihat ada pohon anggur buahnya duren gitu ya. Atau pohon anggur buahnya tomat. Kalau buahnya tomat nanti dimakan ikan hiu makan tomat. Ya. Cukup yang ngerti aja, ini anak TikTok pasti ngerti ini. Ya, jadi nggak mungkin gitu. Nggak mungkin yang namanya pohon anggur itu buahnya selain buah anggur, nggak mungkin. Yang namanya pohon anggur, buahnya anggur. Nah, sama. Kristus itu kan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Pokoknya semua yang tadi, belas kasihan, itu tuh ada di Kristus gitu. Nah, itu juga yang orang dunia harapin ada di kita sebagai anak-anaknya. Gitu ya.
Itu juga yang orang dunia harapin tuh ada di kita, teman-teman, sebagai anak-anaknya Tuhan, gitu. Pohon itu kan nggak bisa menikmati buahnya sendiri ya. Kita nggak pernah ngelihat ada pohon di jalan, terus tiba-tiba rantingnya jadi tangan, terus dia makan buahnya sendiri. Nggak ada. Jadi pohon itu nggak bisa makan buahnya sendiri. Yang nikmatin buahnya siapa? Makhluk-makhluk lain, gitu kan? Entah hewan-hewan yang ada di sekitar situ, atau dipetik sama orang, dijual, akhirnya dinikmatin sama kita, gitu. Jadi pohon tidak menikmati buahnya sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu kita berbuah, yang nikmatin buah kita itu orang lain, gitu kan? Yang nikmatin buahnya kita tuh orang lain, bukannya diri kita sendiri, gitu ya. Jadi, hidup kita ini harus bisa dinikmati oleh orang lain. Dan Tuhan pengen kita tuh menghasilkan buah yang tetap, gitu. Next slide, Jill. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-16, teman-teman, dibilang gini, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, katanya, tetapi Tuhanlah, akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita garis bawahi di sini, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi jangan cuma berbuah di satu tempat atau satu musim aja, tapi maksudnya apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus menghasilkan buah, gitu. Jangan, oh saya hanya mau berbuah, hidup saya hanya mau berfaedah hingga saya berumur 30 tahun. Setelah itu saya mau retire, saya nggak mau ketemu orang, saya mau nikmatin hidup saya sendiri, nggak mau berbuah lagi, nggak bisa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sampai kita mati, sampai nanti kita balik kepada Bapa, gitu ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kata Paulus, bagiku hidup adalah bekerja memberi buah. Jadi selama kita masih ada di dunia, selama kita masih hidup di bumi, kita harus menghasilkan buah. Kita harus bekerja memberi buah. Dan buah kita itu harus tetap. Next slide. Nah, hidup berbuah itu maksudnya memancarkan karakter Kristus. Jadi sebagaimana Tuhan, ya seperti itulah kita, gitu ya. Teman-teman, kita sering dengar satu-satunya tujuan hidup orang Kristen adalah to be like Christ, gitu ya. Kita harus menjadi seperti Kristus, gitu ya. Tapi ada satu hamba Tuhan, saya lupa siapa, dia pernah bilang gini, orang Kristen zaman sekarang itu aneh. Itu kenapa aneh? Karena orang Kristen zaman sekarang perlu diingetin untuk hidup seperti Kristus. Padahal sebenarnya kalau kita mau flashback ke jemaat mula-mula, mereka itu kenapa anak-anak Tuhan, gitu ya, kenapa jemaat mula-mula itu bisa disebut orang Kristen. Jadi mereka bisa disebut orang Kristen itu karena mereka punya kehidupan yang mirip sama Kristus. Gitu. Jadi sebutan istilah Kristen itu bukan, oh kita satu kelompok nih, kita kan sama-sama pengikut Kristus, gitu kan. Kita cari nama grup kita apa ya? Oh Kristen aja, Kristen. Enggak gitu. Jadi pada waktu itu jemaat mula-mula itu punya kehidupan yang mirip seperti Kristus. Sampai akhirnya orang-orang yang non Kristen itu lihat mereka, gitu, lihat mereka, ih hidupnya sama kayak Kristus ya, dasar orang Kristen. Jadi sebenarnya istilah Kristen itu, teman-teman, itu tuh julukan, gitu, itu tuh sindiran sebenarnya, karena ini orang-orang punya kehidupan yang mirip sama Kristus, gitu ya. Mereka kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul tuh, cara hidup jemaat mula-mula tuh mereka mau berkorban satu sama lain, gitu ya. Mereka jual harta mereka demi kepentingan bersama. Mereka punya kasih satu sama lain. Mereka mau bertekun bersama-sama dalam ibadah, gitu ya, bareng-bareng. Nah, waktu orang-orang yang non-Kristen ini lihat jemaat mula-mula, gitu ya, mereka lihat kok mereka hidupnya mirip ya sama Kristus, gitu ya, mau berkorban baik dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah istilah Kristen, itu dasar orang Kristen, dasar pengikut Yesus. Makanya si hamba Tuhan ini bilang, orang Kristen zaman sekarang itu aneh. Kenapa? Karena perlu diingetin untuk apa? Untuk hidup seperti Kristus, katanya gitu. Jadi harusnya orang Kristen itu punya kesadaran sendiri, gitu. Justru harusnya yang bilang kamu Kristen itu orang yang non Kristen. Ketika mereka ngelihat kehidupan kita,
punya kasih Kristus ya, gitu ya, mirip ya sama Kristus, dasar orang Kristen gitu. Bukannya gue orang Kristen gitu kan, bukan gitu. Nah makanya si hamba Tuhan ini bilang orang Kristen zaman sekarang tuh aneh. Kenapa aneh? Perlu diingetin untuk hidup seperti Kristus. Gitu, makanya di sini firman Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Gitu. Selama kita masih hidup di dunia, kita harus tetap menghasilkan buah, gitu ya. Next slide, Jill. Oke, ini yang tadi, pohon tuh nggak bisa nikmatin buahnya sendiri, gitu ya. Hidup kita tuh harus bisa dinikmati oleh orang lain, gitu ya. Kalau tadi kan yang pertama nikmatin hidup, ya kan? Poin yang pertama nikmatin hidup. Poin yang kedua belajar memberi hidup. Jangan sampai hidup kita cuman bisa kita doang yang nikmatin, tapi biarlah orang-orang di sekeliling kita itu juga bisa nikmatin kehidupan kita. Belajar memberi hidup, jangan hidup hanya buat diri sendiri. Next slide. Oke, penutupnya gini. Belum penutup sih, tapi udah mau ya. Jangan seneng dulu, sabar. Oke, baik nikmatin hidup, teman-teman. Baik nikmatin hidup atau hidupmu dinikmatin oleh orang yang paling utama. Itu satu, pastiin Tuhan bisa nikmatin hidup kita juga. Jadi baik kita nikmatin hidup atau hidup kita dinikmatin orang lain, kita mesti punya prinsip hidup di mana Tuhan harus bisa nikmatin hidup saya. Gitu. Tuhan harus bisa disenangkan lewat kehidupan saya. Gitu. Kalau zaman dulu orang Israel itu datang ke Tuhan nggak bisa dengan tangan kosong. Waktu mereka datang ke Tuhan, mereka harus bawa persembahan. Gitu. Mereka harus bawa offering. Nah sekarang yang kita bawa apa? Kehidupan kita. Tuhan bilang ibadah yang sejati adalah ketika kita memberikan tubuh kita, memberikan diri kita sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan gak bercela di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar untuk hidup kita harus bisa dinikmatin sama Tuhan. Gitu. Next, Jill. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Teman-teman mungkin boleh ikutan baca, tapi nggak usah di-unmute, nggak apa-apa. Roma 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu, tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di Roma, Tuhan bilang, kalau kita hidup di dunia ini, persembahkan hidup kita tuh buat Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena itu ibadah kita yang sejati. Percuma kalau misalnya kita datang di gereja, tapi di luar kita sama sekali nggak mencerminkan kalau kita nih anak Tuhan. Gitu. Kita di gereja bisa pelayanan, gitu kan. Kita di gereja bisa kelihatan rohani. Gitu. Tapi ketika kita di luar gereja, ketika kita ketemu sama orang-orang yang bukan ada di lingkungan gereja, non-Kristen, atau ketika kita di rumah, atau ketika kita di kantor gitu ya, gimana karakter kita, gitu, gimana sikap kita, gimana personality kita. Gitu. Kalau kita lagi sendiri, kita kayak gimana? Gitu. Jadi Tuhan bilang yang terpenting itu bukan gimana kamu pas di gereja, gitu, tapi gimana kamu hidup. Gitu. Bukan kayak gimana kamu pas praise and worship di gereja atau pas lagi dengar firman di gereja, tapi sehari-harinya kita gimana cara kita ngejalanin hidup. Gitu. Terus di sini dibilang jangan jadi serupa sama dunia gitu. Kita ada di dunia, tapi kita nggak boleh jadi serupa sama dunia. Kenapa? Karena asal kita bukan dari dunia. Dan kita nggak akan selamanya kok tinggal di dunia. Gitu. Kita yang harus bawa dampak ke dunia. Gitu. Bukan kita yang terbawa sama arus dunia. Gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh nikmatin hidup, bukan. Kayak yang tadi bilang, boleh kok nikmatin hidup, asal jangan hidup seperti orang fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi intinya kita boleh nikmatin hidup, tapi cara hidup kita jangan sampai kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Gitu. Kita boleh senang-senang, kita boleh bahagia dalam hidup, tapi jangan sampai ketika kita menghidupi kehidupan kita, hidup kita tuh kayak hidup orang yang nggak kenal Tuhan. Gitu. Itu yang dibilang fasik tuh itu. Orang fasik itu orang yang gak kenal Tuhan, yang gak nyari Tuhan, yang bebal, yang ngerasa gue bisa hidup sendiri, gue gak perlu Tuhan-Tuhanan. Gitu ya.
Terus dia bilang gini, kita tuh nanti dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak hal abu-abu di dunia ini. Ngerokok boleh nggak sih? Minum-minum boleh nggak sih? Gitu. Tapi balik lagi ke seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan gitu. Saya percaya semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita peka apa sih yang Tuhan mau dan apa sih yang Tuhan nggak mau. Gitu. Semakin kita ngabisin waktu sama Tuhan, semakin kita kenal sama pribadinya, semakin kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, kita seiring berjalannya waktu makin bisa bedain tuh. Oh, ini baik nih. Oh, ini berkenan di hadapan Tuhan. Oh, ini sempurna. Gitu ya. Kita makin lama, makin kenal Tuhan, kita akan makin bisa nangkep isi hatinya Tuhan tuh kayak gimana sih. Tuhan tuh mau saya hidup seperti apa. Gitu ya. Semakin kita kenal Tuhan, kita akan makin bisa bedain gitu, yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana yang kehendak Tuhan. Bukan sekedar boleh nggak boleh, tapi mana sih yang bisa bikin Tuhan seneng. Kalau saya begini, Tuhan sedih nggak ya? Gitu. Kalau saya begini, Tuhan bisa disenengin nggak ya? Gitu. Terus next slide, Jel. Nah, ngomong soal surga, teman-teman. Tadi kan dibilang, ya kita semua bakal mati. Suatu saat kita bakal meninggalkan dunia ini, gitu ya. One day kita bakal meninggalkan dunia ini dan kita akan kembali kepada Bapa. Gitu, kita akan ke surga. Tapi banyak orang punya misconception tentang surga. Gitu. Kenapa saya bilang misconception? Karena selama ini kita mungkin udah terbentuk dengan pola pikir yang surga itu sebuah tempat yang megah, surga itu sebuah tempat yang mewah, surga itu sebuah tempat yang indah. Gitu ya. Banyak orang keliru soal surga. Ada apa sih di surga? Gitu kan. Ada apa sih di sana? Kayak gimana sih surga tuh, apakah mansion kah? Apakah nanti kita di sana punya rumah masing-masing, jalanannya dari emas, atau kayak gimana gitu ya. Nah, ngomong soal surga, next slide. Jawaban dari pertanyaan itu yang pasti satu, ada Tuhan di sana. Pertanyaannya, cukup gak buat kamu? Jadi kalau kita ngomongin soal surga, ada apa sih di sana? Nanti di sana ada ini enggak ya? Ada gadget gak? Ada apa sih kita bisa ngapain sih di surga gitu? Ada apa? Ada kemewahan apa? Ada privilege apa? Gitu ya. Jawabannya cuma satu gitu. Yang pasti di surga ada Tuhan di sana. Cuman pertanyaannya, cukup gak buat kita? Gitu. Kalau seandainya di surga nggak ada rumah mewah, seandainya di surga jalanannya nggak dari emas, seandainya di surga bukan istana bentuknya, tapi ada Tuhan di sana, cukup gak buat kita? Gitu. Apa selama ini surga yang kita kejar itu tempat dan segala kemewahannya, tapi kalau nggak ada Tuhan di sana nggak apa-apa, nggak ada Tuhan di sana, yang penting saya di surga gitu, yang penting saya habis mati saya hidup enak gitu, tapi nggak ada Tuhan di sana. Padahal surga bukan ngomongin soal tempat yang mewah dan enak, teman-teman, bukan gitu ya. Selama ini kita salah kaprah. Next slide, Jel. Kalau kita ngomongin soal surga, surga itu bicara soal keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya gitu ya, bukan soal tempat dan kemewahan. Dimanapun atau bagaimanapun nanti surga itu seperti apa, kita nggak ada yang tahu nih di sini nih, nggak tahu karena kita belum mati gitu, kita belum ada yang ke sana. Tapi satu hal yang pasti, surga itu bicara soal keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Gitu, mau tempatnya sebagus apapun, kalau di sana nggak ada Tuhan, itu bukan surga. Dan ketika kita ngomongin soal neraka, neraka itu bukan ngomongin soal api, bukan ngomongin soal tempat yang bau, jorok, kotor, atau dan kayak gitu-gitu, bukan. Ketika kita ngomong soal neraka, neraka bicara soal keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya, gitu. Makanya waktu kita bilang hidup di dunia ini, kita berharap ada Tuhan di tengah-tengah keluarga saya, berarti keluargaku adalah surgaku. Maksudnya apa? Ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi selama ada Tuhan, ya itulah surga. Tapi di mana nggak ada Tuhan, ya itulah neraka. Jadi ketika nanti kita mati dan kita terpisah sama Tuhan, itu neraka. Gitu. Ketika kita ngomongin, saya mau ke surga, maksudnya bukan saya mau ke tempat yang mewah dan ke tempat yang bagus, ke tempat yang indah, bukan. Tapi saya mau hidup sama-sama sama Tuhan selama-lamanya. Gitu. Itu surga, gitu ya. Next slide, Jill. Nah, pesan terakhir, kayak orang mau meninggal. Enggak ya, jangan. Pesan terakhir, kamu gak selamanya ada di dunia ini,
dunia ini bukan rumah kamu. Kita nggak akan selamanya ada di dunia ini, teman-teman. One day kita bakal mati, dan hopefully kita bisa ngumpul bareng-bareng nanti di surga gitu ya. Mungkin rame kali ya surga, yang nggak tahu juga. Tapi yang pasti rame nggak rame, yang terpenting ada Tuhan di sana. Itu, dan kalau bisa ya kita ketemu lagi loh di sana nanti gitu. Karena ya hidup kita cuma sebentar, kita berasanya mungkin lama, cuman buktinya aja corona dari awal tahun tiba-tiba sekarang kita udah mau Natal lagi. Dan siklus hidup berjalan terus gitu. Kita nggak tahu kapan dunia ini berakhir, kapan corona ini berakhir, atau kapan hidup kita berakhir. Tapi satu yang pasti, karena kita nggak akan selama-lamanya hidup di dunia, jangan jatuh cinta sama dunia gitu ya. Kenapa? Kita mesti punya pola pikir yang kekal gitu. Kalau nanti ya kita semua bakal ninggalin dunia ini. That's all from me. Kita tutup dalam doa, atau kok Dedi mau nambahin kok? Enggak, El. Thank you. Semua boleh unmute, bilang thank you, Elnada. Wow, thank you. Thank you. Keren banget. Wow. Mantap ya, luar biasa. Ada asistennya lagi, Angela asistennya ya. Wah, next Angel, next. Iya. Oke. Thank you ya Elnada, boleh berdoa buat kita semua. Setelah itu saya akan berdoa buat Elnada. Setelah itu kita akan masuk sesi breakout room di grup masing-masing ya. Boleh berdoa ya buat kita. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh dengar firman, kami boleh di-remind Tuhan kalau kami nggak selamanya hidup di dunia ini. Kami mau belajar Tuhan untuk punya pola pikir yang kekal Tuhan. Kami tahu kami akan hidup selama-lamanya. Dan kami pengen di akhir hidup kami hidup sama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, Kau berkati setiap kami, supaya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati setiap kami, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami bersyukur buat Elnada Tuhan yang hari ini menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, berkati hidupnya, panggilannya Tuhan, melayani di BCS, jadi blessing bagi gereja, bagi komunitas, dan kami percaya Tuhan akan terus memperbesar kapasitas roh, hikmat, visi, sehingga dia boleh mengalami dimensi yang baru dan dipakai oleh Tuhan lebih banyak lagi orang mengalami Tuhan. Secara khusus anak-anak ICC yang ada dalam pengembalaan bersama Nicholas, kami percaya mereka akan mengalami Tuhan dan ada petuaian jiwa besar terjadi. Terima kasih Tuhan, masa depan penuh pengharapan untuk hamba-Mu, digenapilah seluruh rencana dan kehendak-Mu sempurna dan seutuhnya dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, kami memberkati Elnada. Haleluya. Amin. Thank you kok. Thank you ya, El dan teman-teman ICC. Thank you so much.